Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ufania Aulia Fitri. Saya dari jurusan Manajemen Informatika dengan NIM 1850401057. Di PowerPoint kali ini saya akan menjelaskan tentang tradisional waterfall (SDLC). Yaitu model waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah atau seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Selanjutnya, tahapan model waterfall. Yang pertama, Requirement Gathering and Analysis. Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Yang kedua, desain. Dalam tahapan ini, pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Yang ketiga, implementasi. Adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Yang keempat, integration and testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan berfungsi pada software terdapat kesalahan atau tidaknya. Yang kelima, verifikasi. Adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. Yang keenam, operation dan maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Selanjutnya yaitu manfaat model waterfall. Keunggulan model pendekatan pengembangan software metode waterfall adalah pencerminan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software terjaga. Jenis model yang bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya lebih mudah. Yang selanjutnya, keuntungan lain dari waterfall model ini yaitu yang pertama, mudah dimengerti dan diimplementasikan. Mudah untuk mengelola karena model yang sederhana. Setiap fase memiliki spesifik requirement dan proses review. Fase diproses dan diselesaikan satu persatu. Cocok untuk proyek skala kecil di mana kebutuhan proyek dapat mudah dimengerti. Jelas dalam mendefinisikan setiap tahap. Mudah menentukan pencapaian suatu sistem. Mudah dalam menentukan tugas setiap individu. Proses pendokumentasian lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu kelemahan model waterfall. Kelemahan model waterfall ini adalah lambatnya proses pengembangan perangkat lunak. Dikarenakan proses yang satu tidak bisa diloncat-loncat, maka dari model itu sangat memakan waktu dalam mengembangkannya. Kelemahan yang lain, kinerja tidak optimal dan efisien. Kerugian selanjutnya dari waterfall model ini yaitu aplikasi yang dihasilkan cenderung lama karena step-step tidak dapat dilengkap. Resiko yang tinggi karena prosesnya terlalu lama. Tidak cocok untuk proyek yang terlalu kompleks dan objek oriented project. Tidak cocok untuk proyek jangka lama, untuk proyek yang sedang berjalan. Tidak cocok untuk proyek yang mudah berganti-ganti model proses. Sulit untuk mengukur kemajuan dalam tahapan. Integrasi dilakukan sebagai Big Bang di akhir yang tidak memungkinkan mengidentifikasi setiap teknologi atau bisnis hambatan atau tantangan awal. Baik, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.